nyatakan di dalam hidup kita, bahkan setiap nafas kami Tuhan, Engkau ada Tuhan. Engkaulah alasan ketika kami hidup Tuhan. So, tanpa ada Engkau Tuhan, kami sia-sia Yesus. Jesus, Engkaulah yang kurindukan setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Satu pribadi yang begitu dekat dengan kami Tuhan. Apapun alasan hidup kami Tuhan, yang penting Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat setiap hidup kami Tuhan, kami menyatakan Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam minggu pertama bulan ini Tuhan, kami boleh ada karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Kami boleh sama-sama menikmati bersama sahabat kami, bukan menyembah bersama Tuhan. Hati, seluruh pikiran kami Tuhan, kami katakan kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindukan itu Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini kami mendengar firman-Mu, berbicaralah secara dalam pada setiap kami Tuhan, yang mendengar, berbicara Tuhan, mengucapkan, sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan pesankan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya, dan bersiap untuk semuanya ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Halo. Sudah lama nggak ketemu, jadi kagok ya. Ya, saya bersyukur kita bisa lagi berjumpa dalam kesempatan ketika kita menyembah bersama dengan Tuhan. Manfaatkan kesempatan sangat sempit, dan kadang kalau kita renungkan di rumah, sampai kapan ya kesempatan. Sampai hari kemarin penularan dan penyembuhan masih berimbang gitu ya. Makin, aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh ada bersama sahabat kita untuk kita menyembah Tuhan. Buat kesempatan ini betul-betul hati kita meledak saudara dengan Tuhan. Itu satu kunci saudara ketika kita haus akan Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan pagi ini. Ya, tema kita setiap bulan kita berganti, karena sekarang adalah
menjadi manusia Tuhan, saudara. Ya, jadi man of God itu harus betul-betul melekat dalam hidup kita, saudara. Ya, hidup kita tuh sebetulnya seluruhnya, seutuhnya adalah untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, nggak bisa separuh-separuh, saudara. Seluruh dan seutuhnya hidup kita tuh untuk Tuhan. Makanya dimanapun hidup kita tuh mencerminkan Kristus dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara boleh tanggung jawab ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ketika kita menjadi milik Kristus, ya, hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Makanya nggak bisa ragu-ragu lagi orang ketika Kristen ya, bukan agama, tetapi Kristen adalah anak-anak Tuhan. Dia punya identitas yang pasti, saudara, di dalam hidupnya. Seutuhnya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita, saudara. Ya, mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Nggak asal-asalan, tetapi dengan benar Tuhan kita siapa. Saudara. Yesus itu suatu pribadi siapa, saudara, harus jelas di situ, saudara. Kita nggak kancangan, tetapi kita betul-betul tahu posisi hidup kita, saudara, sebagai anak Tuhan. Ada orang yang nggak punya pengertian dalam mengikut Tuhan, saudara, atau ke gereja. Tapi kita harus mengerti dengan jelas, dengan benar siapa itu Kristus dalam hidup kita, saudara. Nah, itu penting di dalam setiap hidup kita, saudara. Ya, kemarin saya pergi ke beberapa kota di Sulawesi Utara. Cukup jauh perjalanan, ada yang 5 jam, ada yang 7 jam dalam perjalanan dari kota Manado ke pinggir-pinggir itu, saudara. Ya, kalau orang Manado kita tahu ya, jalan jauh, saudara. Tapi itu dahsyat, saudara. Di mana-mana kesaksian terjadi, saudara. Ya, menyatakan Kristus dalam hidup. Mujizat-mujizat terjadi, saudara. Ya, satu saat saya ketemu hamba Tuhan. Dia pergumulan dalam hidupnya karena gereja itu akan dibongkar, mau dibikin kawasan Pertamina. Ya, jadi gereja itu akan dibongkar. Dia harus pindah, kan? Walaupun diganti, dia harus pindah. Terus dia cari-cari tempat, dia ketemu tempat lebih besar, saudara. Harganya 120 juta rupiah. Ya, terbatas lah dananya gitu, saudara. Dia bingung, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya uang, tapi ini ada orang yang mau beli tanah. Saya mau beli tanah untuk pindah ke tempat itu. Terus kemudian dia bicara-bicara sama orang yang mau jualnya. Dia bilang, begitu dia lihat tempatnya bagus, ya saya udah lihat juga tempatnya bagus. Terus dia panjerin aja 10 juta. Dia pikir, terus ditanya berapa lama? 2 minggu. Setelah dia ngomong, dia bayar panjer, dia pikir 2 minggu cepet juga ya. Bayarnya pakai apa nih? Waduh, dia belum punya uang, jujur ya, saudara. Nah, terus dia berdoa untuk itu, saudara. Dia lagi hitung-hitung, saudara. Kalaupun nggak bisa beli, daripada nutupin 110-nya lagi kayaknya, saudara ya, 110. Dia harus jual mobilnya, saudara. Dia bilang, saya mau jual mobil saya 70 juta. Satu lagi dia punya tanah petak kecil, harganya 40 juta, kan pas ya, 110, saudara. Nah, dalam waktu seminggu, belum ada. Jual tanah kan gak gampang. Pada masa-masa itu sulit gitu, jual tanah gak semudah itu, saudara. Ya, terus dia doain terus, digumulin, saudara. Ini cerita dan kesaksian yang memberkati saya gitu, saudara. Ada mujizat di mana-mana, saudara. Ya, terus kemudian dia berdoa, dia udah mau jual itu. Terus akhirnya dia teringat ada satu teman. Dia telepon teman, Pak, saya udah mau jual tanah sepetak itu 40 juta, mau nggak Pak? Gitu. Ya, terus akhirnya, boleh sih, kita lihat dulu. Mereka jalan, akhirnya orang itu datang, singkat cerita. Waktu dia lihat, mana tanahnya? Ini. Ya udah nggak apa-apa, saya mau bayarin 40 juta. Puji Tuhan kan, saudara ya. Nah, 40 juta. Terus kemudian dia tanya, emang kamu jual tanah buat apa? Dia ceritain, saya mau bangun gereja di tempat, saya lagi mau beli tanah, bangun gereja. Saya mau beli tanah di tempat lain yang lebih besar. Terus buat apa tanah? Kamu jual tanah terus beli lagi tanah itu, dia bilang gitu. Terus kemudian dia bilang,
itu tanah saya mau buat gereja, karena gereja ini akan dibongkar gitu. Dia bilang, oh ya, coba ajak saya lihat ke ke tempat tanah yang mau dijual itu. Dia lihat, terus dilihat bagus gitu saudaranya. Dia bilang, oh yaudah kalau gitu, dia bilang, saya bayarin tanah ini 110-nya, tapi saya dapatnya yang kecil itu nggak apa-apa. Tapi ini tanahnya udah dibayarin semuanya, saudara. Artinya adalah, saudara, Tuhan campur tangan di situ, saudara. Dia nggak jadi jual mobilnya. Ada mujizat terjadi, saudara, saat-saat ini, saudara. Ya, ketika berharap kepada Tuhan, ketika hidup kita fokus sama Tuhan, saudara, ada mujizat terjadi. Katakan amin, saudara. Oh, banyak lagi kesaksian, saudara. Waktu di Jawa Timur, wah itu luar biasa juga, saudara. Dia dikeroyok oleh satu kampung, saudara. Semua orang ngeroyok dia untuk nggak boleh ada gereja di situ, saudara. Ya, wah dia udah pusing. Wah, ini nggak bakal bisa nih. Udah mustahil, saudara, dia dimusuhin sama tetangga seluruhnya, saudara. Akhirnya suatu saat, nggak ada hujan, nggak ada angin, Kapolres di daerah Jawa Timur, di daerah Kediri ya, dia lagi jalan di depan rumahnya. Nah terus kemudian dia mampir ke rumah orang itu, mampir cuma minum doang, saudara. Mobilnya diparkirin di rumah itu, saudara. Tetangga-tetangganya lihat, oh ternyata ini saudaranya kepolisian ya. Jadi pada takut, saudara. Tadinya garang itu mau bongkar itu rumah, mau usir. Jadi dia takut, gara-gara cuma Kapolres mau minum, saudara. Di tempat itu, coba bayangin. Kan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan jauh melebihi pikiran kita, saudara. Dan akhirnya ya Kapolresnya sih juga nggak tahu dia pulang gitu, saudara. Terus akhirnya berkenalan mungkin sampai jarang-jarang seperti ini, sampai akhirnya singkat cerita dia berkenalan. Akhirnya dia cerita bahwa masyarakat di sini akan usir kami, dan udah mulai diusir, saudara. Terus mau nggak boleh ada izin segala sesuatunya. Terus kata Kapolres, oh ya nanti tiap kali saat ada bukan wakilnya ya, petugasnya suruh parkir di depan rumah dia gitu, saudara. Di rumah ibu itu. Jadi parkir, saudara. Jadi orang pikir ini pasti saudaranya Kapolres. Padahal Tuhan utus orang untuk diem di situ, saudara. Lucu juga itu. Terus kemudian akhirnya sampai katanya ini, saudara, ada acara apa gitu, Kapolres bikin acaranya di rumah itu besar, tanahnya 1.000 lebih, saudara. Jadi Kapolres itu bikin. Biasanya kan polisi santai itu nggak mau ngeluarin uang, saudara. Itu dia bilang begini, nggak boleh ada ngeluarin duit, Kapolres yang ngeluarin uangnya gitu, saudara. Jadi cuma tempatnya doang dipakai. Tambahlah masyarakat situ takut ya, saudara. Karena mikir, wah ini mah pasti polisi punya ini. Gak ada yang berani, saudara. Ya, akhirnya baru bisa berdiri gereja di situ, saudara. Ya, kesaksian itu hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, karena kita man of God, kita manusianya Allah, saudara. Kita manusianya Tuhan. Jadi dimanapun sepenuh hidup kita, saudara, kita memuliakan Tuhan, kita kesaksian kepada orang banyak, saudara. Dalam hidup kita berikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya jadi diberkati, saudara. Bukannya saya bawa berkat, tapi itu memberkati hidup saya, saudara. Ketika semangat lagi, saudara. Belum lagi di daerah-daerah mereka betul-betul berjuang, saudara. Ya, untuk jalan di hutan-hutan, jalan di rawa-rawa, saudara. Mereka berjuang untuk menyatakan nama Tuhan Kristus. Ternyata selama pandemi kita banyak diam di rumah, gitu, saudara. Tapi mereka lebih gila naik ke daerah-daerah pedalaman, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan, bawa kesaksian hidup kita kepada banyak orang, saudara. Sekecil apapun, karena kita mau menyatakan bahwa kita man of God, kita adalah manusia ya Tuhan, saudara. Ya, jadi kita bisa mengabarkan apapun kondisi hidup kita kepada orang lain, supaya orang yang mendengarnya menyatakan bahwa dialah anak Allah, saudara. Saudara kasih Tuhan, dan juga kita membawa
Dan kita tahu bahwa kita mengenal kepada Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang asal-asalan. Konkret, saudara, absolut ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan kepada dunia. Kita mau baca dulu di dalam firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, sama-sama. Saya bacakan aja ya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. 7 terakhir. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Silakan duduk, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau hidup kita betul-betul menceritakan kasih Tuhan, ya, dimanapun kita berada, saudara, tentu ada cerita tentang Tuhan di mana-mana. Tentu ada kesaksian ada di mana-mana lewat mulut kita, saudara. Ya, entah kita ketika kita telepon, kita ketemu orang, kita dengan segala aktivitas kita, ada cerita tentang Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu katakan, ada cerita untuk Tuhan. Jadi kita cerita dalam hidup kita, saudara, bahwa itu adalah untuk Tuhan segala sesuatu. Nah, di dalam firman Tuhan Yesaya 43 ini jelas dikatakan bahwa, ya, ada beberapa hal, saudara. Manusia itu Tuhan mau supaya dipersiapkan dan dibentuk, saudara. Ya, dia berharga, manusia itu berharga. Ya, kalau kita lihat dari ayat 1 yang dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan membentuk engkau, hai Israel. Jadi manusia memang dipersiapkan oleh Tuhan. Dia dibentuk, saudara. Ya. Dia diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan sedemikian. Saudara, saya lagi renungin orang yang dibentuk sama Tuhan. Ya, kalau saudara mau ciptakan sesuatu, membentuk kita, membentuk sesuatu, saudara, punya tujuan apa enggak? Pasti punya tujuan, saudara. Saudara mau bikin, ada dulu Lego ya namanya ya, yang lilin-lilin itu ya. Kalau kita mau bentuk kan kita punya tujuan. Saya mau bikin orang-orangan atau saya mau bikin kereta-keretaan, mobil-mobilan. Pasti ada tujuan ya, saudara. Nah, Tuhan membentuk kita pasti ada tujuannya, saudara. Dia mau manusia itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, saudara. Apa yang dia rencanakan. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ketika kita diambil dari hidup kita yang tadi nggak berbentuk, saudara, kita masih kacau, saudara. Kan waktu zaman penciptaan juga kan, waktu Tuhan menciptakan bumi, saudara, dengan bentuk yang masih kacau, saudara. Karena Roh Allah masih melayang-layang di atasnya. Kalau sekolah kita tahu, saudara, ketika Tuhan berdiam di bumi, mengerami dalam bahasa sederhananya, saudara, baru bentuknya terlihat dengan baik. Waktu dulu kita belum berbentuk,
Tapi ketika ada Tuhan, ada pemberesan dalam hidup kita, saudara. Kita menjadi beres. Otak kita dulu miring-miring, saudara. Kenapa miring-miring? Gampang bohong, gampang berbuat dosa, gampang jahat, gampang ngatain orang, gampang berpikir negatif, gampang segala sesuatu. Akhirnya ketika Tuhan berdiam atas hidup kita, dibereskan, saudara. Kita dipulihkan dari kehidupan kita yang rusak, saudara. Menjadi satu man of God, saudara. Menjadi manusia Tuhan, saudara, di dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi menjadi berharga, saudara. Tadi kan acak-acak istilahnya, acak-acakan. Waktu dia dibentuk kita menjadi manusianya, kita menjadi berharga. Kalau tanah liat doang, kita injek-injek ya, saudara. Tapi kalau tanah liat dijadikan satu bahan benda, sesuatu yang dibagusin, diberi warna segala macam, ada harganya, saudara. Betul ya, saudara? Diamond di gunung cuma gunung doang kelihatan, saudara. Bentuknya cuma potongan-potongan, saudara. Tapi begitu dibentuk, harganya mahal, saudara. Nah, Tuhan membentuk kita menjadi berharga, saudara. Menjadi orang-orang yang betul-betul sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Itu man of God. Sadari dulu, bilang kiri kanan, kita dibentuk oleh Tuhan. Sadari dulu ini, saudara. Kalau kita menyadari betapa mulianya kita tuh, Tuhan bawa. Makanya dikatakan ini, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Ya, saudara. Jadi pembentukan itu gak sembarangan. Jadi hidup kita ini gak sembarangan, saudara, yang Tuhan bawa tuh. Tuhan mau itu, saudara. Ya. Nah, saudara, sampai-sampai ya dalam pembentukan itu, sampai-sampai Tuhan menegaskan kepada kita, bukan sekedar aja membentuk dengan tujuan, saudara, tapi Dia mau melindungi kita, saudara, dalam hidup ini. Hebat banget Tuhan, saudara. Artinya apa? Tuhan concern dengan hidup manusia. Tuhan sangat peduli dengan hidup manusia, saudara. Ketika apalagi dia menjadi milik kepunyaannya, saudara, Dia peduli, saudara. Sampai-sampai ayat selanjutnya dikatakan begini, saudara. Ayat yang ke-1b dulu. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau dan telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, saudara. Kita ini kepunyaannya, saudara. Kalau Dia udah bentuk, saudara, udah dibagusin, saudara misalnya bikin Lego-legoan dibentuk, saudara. Ada anak-anak toto tendang, saudara. Kira-kira gimana, saudara, reaksinya? Gimana sih? Orang udah capek-capek bikin, atau puzzle yang udah dibikin udah rapi, udah dikoyakan gitu. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Oh, kita marah kan, saudara. Aduh, kita udah pikirin capek-capek nih. Kok ini? Karena kita udah bentuk sesuatu yang bagus dan itu bernilai, saudara. Terus ada yang rusakin, saudara. Nah, Tuhan katakan, kamulah kepunyaanku, saudara. Bukan sekedar Tuhan bentuk, diciptakan, tapi dia menjadi kepunyaan Tuhan, saudara. Man of God itu kepunyaan Tuhan, saudara. Ya, sampai-sampai Tuhan menegaskan kepada kita, saudara. Lalu sadar nggak kita, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga ketika kita menjadi manusia Allah. Ya. Terus apa penegasannya? Apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Artinya dalam setiap kesulitan, saudara, ini air bisa berbicara mengenai kita menyeberangi yang sulit, saudara, dalam hidup ini, saudara. Seperti bangsa Israel yang gak ada pilihan ketika dia harus ke belakang, dia harus mati, saudara. Karena bangsa Mesir sedang mengejar dia. There is no hope. Nggak ada satu harapan, saudara, sebetulnya. Tapi ada mujizat di depan dia, saudara.
sehingga air pun bisa diseberangi. Dengan cara apapun Tuhan mau lakukan. Entah itu terbelah pada zaman seperti Musa, entah itu apapun Tuhan mau kasih sudah dalam hidup kita. Tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan bahwa di sini dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau dan memanggil engkau dengan namaku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sampai-sampainya Tuhan menegaskan kepada kepunyaannya, saudara, bahwa itu penting dalam setiap hidup kita. Kita ini orang penting di hadapan Tuhan. Nyatakan itu, saudara. Sampai ayat selanjutnya dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Penegasan ini terus dikatakan sama Tuhan supaya kita betul-betul mengerti, saudara, bahwa hidup kita adalah man of God. Tuhan pasti punya tujuan dalam hidup ini, saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa saya bacakan aja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Artinya apa? Dia juga mempersiapkan sesuatu yang baik, saudara. Dia mau manusia itu hidup di dalamnya, saudara. Walaupun seringkali manusia itu melenceng dan jauh sama Tuhan, sok-sokan, saudara, ninggalin Tuhan, sok-sokan merasa punya power dalam hidupnya, saudara. Ingat bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Kita udah siap. Tinggal kita bawa nama Tuhan, kita mengenal Tuhan yang benar dimanapun kita berada, saudara. Kita bawa ceritakan, ada cerita tentang Tuhan dalam hidup saya. Wow, keren, saudara. Ya. Ada cerita dimanapun saya berada untuk Tuhan, saudara. Ayo, dimana-mana ketika saudara berada, cerita tentang kesaksian hidup saudara. Banyak mujizat terjadi, saudara. Ya, ada satu hamba Tuhan, dia mau penginjilan di Papua, saudara. Tanah Papua bukan seperti di sini, saudara. Pesawatnya kecil-kecil, saudara. Jadi dia terbang, mau mendarat, anginnya baik untuk dia bisa landing, saudara. Akhirnya pesawatnya landing dengan baik. Dia bisa cerita tentang Tuhan. Dia bisa menangkan banyak jiwa-jiwa di sana. Terus dia kenalan sama satu orang kepala desa. Waktu dia kenalan, dia bilang begini, ini gereja belum ada di sini ya? Ya masih, karena Papua kan besar, saudara. Papua tuh besar, saudara. Ya jadi tempat masih banyak gitu, saudara. Ya gereja atau namanya kekristenan masih tradisional. Dia harus mengembangkan pemerintahan di sana. Akhirnya dia berdoa, terus ketemu orang Papua, gitu, saudara. Dia bilang dia butuh tempat. Dia memang orang yang menguasai tanah daerah situ, saudara. Dia bilang begini, kalau kamu mau tempat, kan, nih patok sini sama patok sana, ya ujungnya kamu tentuin sendiri. Sampai kayak gitu, saudara. Artinya sampai ujung gunung tuh masih tanah dia. Kamu tentuin sendiri, asal kamu kuat aja bangunnya. Sampai gitu, saudara. Akhirnya disediakan tempat di sana. Ya, ada cerita untuk Tuhan di mana ketika kita ada. Ketika kita habis dari jalan-jalan, kita habis kerja, kita cerita tentang Tuhan. Karena kita membawa man of God itu, saudara. Ya.
Nah, Efesus 2 ayat 8, kita dipersiapkan untuk kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kata-kata terakhirnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Plannya Tuhan begitu sempurna bagi manusia. Dia mau manusia itu ditempatkan sesuatu yang sudah dipersiapkan, sesuatu yang baik. Walaupun kita kadang-kadang gak terima kasih dengan Tuhan, saudara. Tapi ingat, ketika kita gak terima kasih dan kita terima kasih, Dia tetap adalah Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Dia tetap Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Nah, Tuhan mau sebagai gambaran anaknya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 29 kita baca dulu. Roma 8 ayat 29. Sering ya kita baca. Saya bacakan aja. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Ya. Jadi kita mau, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudara. Hidup kita serupa, menjadi berkat dimanapun, saudara. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan bentuk dalam hidup kita, Dia mau kita menjadi gambaran anaknya, saudara. Sehingga hidup kita tercermin kemuliaannya, saudara. Kan tujuannya begitu sebetulnya. Dulu saya mikir begini, saudara. Tuhan kok cuma mau disembah doang sama kita? Enggak, saudara. Ternyata Tuhan mau memuliakan manusia yang tadinya berantakan, yang saya bilang tadi, terus dibentuk menjadi baik. Tujuannya ketika Dia mulia, itu Tuhan juga dimuliakan, saudara. Ternyata begitu, saudara. Jadi manusia dulu dimuliakan sama Tuhan. Artinya manusia itu tadinya hancur, Dia bentuk menjadi baik, bagus, saudara. Dan otomatis itu akan memuliakan Dia. Hidup kita juga akan memuliakan Tuhan, saudara. Wah, luar biasa Tuhan pengertiannya. Saya belajar, oh iya, ternyata Tuhan berpikir tentang manusia yang tadinya rusak menjadi sesuatu yang mulia, saudara. Kita dibentuk sampai-sampai. Bahkan Tuhan sampai-sampai membuat sesuatu janji, saudara. Bahkan Tuhan juga memastikan bahwa manusia disertai dalam hidup kita, saudara. Di dalam Yesaya 43 tadi dikatakan ayat 7, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan. Wow. Jadi saudara pastikan bahwa man of God itu memuliakan Tuhan. Tujuannya kita nyatakan kepada dunia supaya Tuhan dipermuliakan, kan gitu. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan malah Tuhan dihujat karena hidup kita, saudara. Tapi dipermuliakan nama Tuhan karena hidup kita, saudara. Kita menyatakan kepada dunia ini, itulah manusia Allah, saudara. Bahwa kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Kita menyatakan kepada dunia ada cerita tentang Tuhan di mana ketika kita ada, saudara. Ya, mulai saudara. Sekecil apapun cerita tentang Tuhan, kesaksian hidup kita, saudara. Ya. Rasanya waktu mereka cerita, oh banyak lagi cerita, saudara, bagaimana dia pergi ke Mentawai, orang-orang. Hati saya malah kebakar, saudara. Bukan rasa saya, enggak, saudara. Saya mau tuh ke sana, saya mau pergi ke sana. Bulan depan saya akan ke Toraja juga, saudara. Akan keliling terus, ya. Kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang juga besar, mereka boleh kerjain, saudara. Ya, saya doakan aja, saudara, supaya saya kuat, saudara. Kemarin sudah ke Sulawesi Utara, kemudian saya ke Jawa Timur, Jawa Tengah, terus keliling terus, saudara. Ya, butuh kekuatan. Cuma saya mendengar ada cerita-cerita tentang Tuhan
ketika ada dimanapun kita berada. Ya, apapun yang kita sedang jalani, ceritakan tentang Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Kita orang istimewa yang Tuhan kasih, saudara. Bukan orang yang sembarangan. Ya, itulah man of God atau manusia Allah hidup kita. Sadari bahwa kita manusianya Tuhan, saudara. Jarang saudara kata kita bisa bilang sekian manusianya Tuhan.